Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, berbagai macam musibah telah menimpa kaum muslimin, terutama di negeri kita. Ada banjir, ada tanah longsor, ada gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Tapi ada yang jauh lebih besar musibah itu. Karena musibah-musibah tadi justru bisa menghantarkan seorang muslim masuk surga. Dia muslim, dia beriman, tapi kadang subuh kesiangan. Kadang bahkan meninggalkan sholat. Kadang minum khamar. Kadang melakukan berbagai macam dosa. Lalu dia terkena musibah gempa bumi misalnya, atau banjir misalnya, atau gunung meletus misalnya, lalu dia mati syahid. Insyaallah mati syahid. Maka dosa-dosanya, orang mati syahid, jaminannya dosa-dosanya diampuni. Maka dia mati dalam keadaan tidak membawa dosa. Dia bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Akhirnya masuk surga. Maka musibah-musibah yang diratapi oleh sebagian kaum muslimin, justru yang bersangkutan sekarang sedang senang-senang. Karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, ini ada musibah. Ini ada musibah yang dengan musibah itu justru dia bertambah dosa. Bukannya dosanya diampuni oleh Allah, malah Allah tambah murka, Allah campakkan dia ke neraka. Gara-gara musibah ini. Lebih dahsyat musibah ini. Apa? Salah faham terhadap syariat Islam. Ini besar sekali musibah seperti ini. Kalau tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, angin puyuh, lalu mati, selesai, syahid, surga insyaallah. Kalau ini justru menyebabkan dia masuk neraka, dia nggak paham. Ya, ambil contoh aja 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Berapa banyak saudara-saudara kita, bahkan sebagian istri-istri ustadz tidak, 40 tahun yang lalu ya, 50 tahun yang lalu di negeri kita, sebagian istri-istri ustadz tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat dengan benar. Kalau toh pakai jilbab, ya dikerudungkan saja, terlihat lehernya, padahal leher wanita aurat bukan aurat. Ya, melanggar syariat. Dia nggak paham, dikiranya jilbab itu tidak wajib. Tidak ada yang menggembar-gemborkan, meneriak-riakkan, sehingga mereka orang-orang awam beranggapan jilbab tidak wajib. Berarti dia seumur hidup tidak melaksanakan kewajiban, yaitu tidak menutup aurat ke pasar, ke kantor, keluar kota, dan seterusnya. Melakukan dosa, ancamannya apa? Tentu neraka. Ya. Walillahilham, kita puji Allah, hari ini banyak saudara-saudara kita yang bertaubat. Jangankan istri ustaz,
istri-istri para supir, istri-istri pegawai biasa, alhamdulillah sekarang sudah pada pakai jilbab. Berkat apa? Berkat dakwah. Berkat ustadz-ustadz kita, khotib-khotib kita tidak ada capeknya meneriakkan Al-Ahzab 59, An-Nur ayat 30, 31, sabda-sabda Nabi yang menyatakan bahwa wanita itu seluruh kulitnya aurat harus ditutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Mulai sadarlah kaum muslimin. Ustadz-ustadz yang pertama kali meneriakkan ini dicemooh, dicaci, dimaki, wajar. Orang istri-istri ustadz saja banyak yang nggak pakai jilbab, sekedar kerudung saja. Ya, antum atau saya dulu waktu SMP misalnya nggak lihat ada seorang menteri wanita yang pakai jilbab dengan benar. Ya, sekarang walillahilham, wajib kita syukuri. Nah, malam ini insyaallah ta'ala kita akan bahas beberapa hal. Saya hitung ada 6 ya, atau 7. Mudah-mudahan selesai atau sebagiannya ya. Yang menyebabkan kita menjadi tidak faham terhadap ajaran Islam. Jangan sampai nasib 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, di mana kaum muslimin merasa tidak melanggar syariat, padahal melanggar. Dia tidak merasa sedang melanggar syariat. Dia tidak merasa sedang berbuat dosa, padahal dosa. Kalau merasa sekalian malah berarti dia nekat. Seperti pelacur, penjudi, perampok, pembunuh, pemerkosa. Mereka merasa enggak sedang berbuat dosa? Merasa enggak? Merasa. Maka tinggal nunggu saatnya untuk bertobat. Orang merasa salah kok. Beda kalau enggak faham. Dikiranya ini tidak dosa, padahal dosa. Kan mengerikan sekali itu. Tahu-tahu udah mati, telat. Kenapa dulu engkau tidak pakai jilbab? Ya, sudah nggak bisa ngeles. Ya. Kenapa tidak sholat berjamaah? Padahal dengar azan, rumahnya nggak jauh dari masjid. Padahal Nabi mau membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah yang sekitar masjid. Fa uharriqu alaihim buyutahu. Kalau sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, tidak wajib, mustahil Nabi sampai mau bakar. Kenapa Nabi nggak jadi bakar? Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Karena nggak ada yang sholat di rumah kecuali para wanita. Seluruh laki-laki di zaman Nabi sholat berjamaah di masjid. Bahkan orang-orang munafik, orang-orang munafik sholat di masjid. Maka Nabi mengatakan, munafik tahu ya, munafik itu dia pura-pura sholat, pura-pura baca syahadat, pura-pura ikut jihad, tapi sebetulnya dia kufur. Dia mengingkari Allah dan Rasulnya, tapi pura-pura masuk Islam. Karena ada sesuatu yang ingin dia incar, ingin merusak Islam dari dalam. Ini hebatnya Islamnya. Banyak orang-orang kafir pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Adapun orang Islam pura-pura masuk Nasrani untuk merusak Nasrani dari dalam, nggak ada cerita. Ada orang Islam pura-pura masuk Hindu untuk merusak Hindu dari dalam, nggak pernah kita dengar. Insya Allah nggak akan ada. Seorang Muslim pura-pura masuk Buddha untuk merusak Buddha dari dalam, nggak ada.
Yang ada pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Saya kira di negeri kita ini antum tahu. Antum benar-benar di Aceh itu, sono guru-gurunya pernah dengar ya. Dan lain-lain banyak. Yang kita saksikan hari ini banyak. Ya. Yeah. Orang munafik saja dia sholat berjamaah di masjid. Maka Nabi mengatakan sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah subuh dan isya. Ini berat sekali. Kenapa? Karena gelap. Karena gelap, nggak kelihatan. Kalau zuhur kan kelihatan, asar kelihatan, maghrib masih kelihatan lah. Isya dan subuh kan penerangan hari itu tidak seperti hari ini. Isya dan subuh gelap, nggak ada yang lihat, makanya berat sekali. Karena orang munafik itu ketika sholat pamer, lihat nih saya sholat, lihat nih saya sholat. Untuk zuhur semangat karena pada ngeliat, asar maghrib semangat, isya dan subuh berat seberat-beratnya karena nggak ada yang lihat, gelap. Ya. Orang munafik saja sholat di masjid, apalagi yang betul-betul muslim yang tidak munafik. Itu di zaman Nabi SAW. Maka niat Nabi mau membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah, ya tidak bisa dilaksanakan, orang semuanya sholat di masjid. Pemandangan orang dipapah oleh dua orang. Ada orang mungkin cacat atau sakit apa gitu ya, lalu dipapah oleh dua orang, dibawa ke masjid untuk ikut sholat berjamaah. Ini hal yang biasa. Kalau sekarang luar biasa barangkali ya, ada orang cacat digotong ke masjid hanya untuk sholat berjamaah. Barangkali sekarang luar biasa, hari itu biasa ya. Sakitnya di sini ya cacat yang permanen atau hampir permanen ya. Kalau sakit betul-betul sakit biasa, ya tentu lebih baik sholat di rumah. Ya, nah, ini dia. Berapa banyak saudara-saudara kita yang cuek dengar azan karena dia menyangka sholat berjamaah itu tidak wajib. Maka ntar aja bisa, orang nggak wajib ini, padahal wajib. Ya. Man sami'an nida falam ya'ti. Barang siapa yang mendengar panggilan azan lalu dia tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah, fala sholata lahu illa min udhrin. Maka tidak ada sholat baginya kecuali dia ada udzur, sakit, hujan, safar dan seterusnya. Kalau tidak ada udzur, nggak ada sholat baginya. Berselisih para ulama memaknai apa yang dimaksud tidak ada solat baginya. Yang jelas ini ancaman keras dari Nabi SAW yang tidak mau solat berjamaah di masjid. Laki-laki ya. Mendengar ini ada seorang buta bernama Ibnu Umi Maktum. Ya Rasulullah, inni a'ma wa laysa li qa'idun. Ya Rasul, aku buta, aku tidak punya seorang penuntun. Bolehkah aku sholat di rumah? Nabi menjawab, boleh. Boleh. Lalu si buta ini balik badan, enggak lama Nabi panggil, sebentar. Hal sami'tan nida? Engkau dengar panggilan azan? Dijawab, aku dengar ya Rasul. Wajib. Kalau dengar, engkau wajib datang. Lihat, seorang buta masih diwajibkan. Dengar azan, keluar dari rumah, meraba-raba, nanti bisa ditolong oleh yang lain, dituntun. Padahal buta. Bagaimana ada orang yang mengatakan itu sunnah muakkadah? Bagaimana dengan sabda-sabda Nabi ini dikemanakan? Lihat, gara-gara tidak faham dengan dalil, tidak faham dengan syariat, bahaya sekali. Berarti seumur hidupnya dia berdosa.
karena dia selalu sholat di rumah. Ya. Nah, insya Allah kita masuk yang pertama. Kenapa? Apa penyebab seseorang itu tidak faham terhadap syariat Islam? Sebab pertama, taqdimul aqli ala naqal, mendahulukan akal daripada dalil, menomor satukan akal, logika nurani daripada dalil. Ini bahaya sekali. Orang yang bermental seperti ini, bersikap seperti ini, siap-siap sesat. Antum tahu siapa yang pertama kali menolak dalil dengan akal? Masih ingat? Ada dalil datang, dia tolak pakai akalnya. Ini nggak sesuai dengan akal saya. Siapa? Iblis. Iblis kedatangan dalil, firman Allah, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Ada iblis di situ, termasuk diperintahkan berikut para malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Para malaikat semuanya mau taat terhadap perintah Allah, sujud kepada istilah kita anak kemarin sore, anak baru jadi kan. Bukan baru lahir, baru jadi. Karena Nabi Adam tidak dilahirkan, langsung diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Ya, anak kemarin sore disuruh sujud. Sujud di sini bukan menyembah ya, memuliakan, menghormati. Dan sujud kepada sesama manusia boleh. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, dari mulai diutusnya Nabi Muhammad SAW, sudah tidak boleh lagi. Sudah tidak boleh lagi sujud kepada sesama manusia, mirip-mirip sujud, mirip-mirip ruku, mirip-mirip i'tidal, mirip-mirip duduk di antara dua sujud, mirip-mirip, pokoknya semua gerakan sholat, gerakan ibadah tidak boleh kita lakukan untuk menghormat orang tua kita, mertua kita, paman kita, guru kita, syekh kita, tidak boleh. Dulu boleh. Ya, banyak riwayat, di antaranya ayah ibu Nabi Yusuf berikut 11 saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf. Mereka belum sadar kalau yang disujudi itu Nabi Yusuf, kan berpisah lama, puluhan tahun. Nah, para malaikat sami'na wa ata'na. Walaupun tentu malaikat juga nggak paham, kenapa sih kita para malaikat yang luar biasa, yaf'aluna ma yu'maru, hanya melakukan apa yang Allah perintahkan, tidak mau melakukan yang tidak diperintahkan, taat setaat-taatnya, tiba-tiba disuruh sujud menghormat kepada anak kemarin sore, Adam alaihi salatu wassalam. Iblis nggak mau. Illa iblis aba wastakbara. Dia tidak mau, dia menyombongkan diri. Padahal dalil datang di hadapan iblis langsung dari Allah, usjudu li Adam. Ditolak oleh akalnya iblis. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Bagaimana api disuruh tunduk kepada tanah? Ini akalnya iblis, logikanya iblis, nuraninya iblis. Ya, maka jangan sekali-kali antum ikut-ikutan iblis. Ada ayat, ada hadis bertentangan dengan akal, tolak. Tolak. Ini namanya mengikuti jejak langkah iblis. Ya.
Apa salahnya beras 3 kilo ditukar dengan beras 5 kilo? Apa salahnya? Mau sama mau. Beras 3 kilonya bagus, beras 5 kilonya kurang bagus. Yang punya beras 3 kilo ingin beras yang lebih banyak karena anaknya banyak misalnya. Yang punya beras 5 kilo pengen punya beras yang lebih bagus. Dikit nggak apa-apa, mau sama mau. Boleh apa haram? Haram apa boleh? Haram, riba. Riba. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Beliau tidak mencontohkan beras, tapi kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, syair dengan syair, garam dengan garam, madu dengan madu. Kalau ditukar, riba. Kecuali memenuhi 2 syarat. Apa? Sama. 1 kilo dengan 1 kilo, 5 kilo dengan 5 kilo, 10 liter dengan 10 liter, 15 liter dengan 15 liter. Kalau yang satu 3 liter, yang satu 5 liter, riba. Loh, bagaimana kalau yang satu berasnya bagus, yang satu berasnya jelek? Jual dulu. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Apa iya sabda Nabi ini kita mau lawan dengan akal kita? Apa salahnya ya Rasul? Dia mau, saya mau. Nggak ada yang dirugikan. Ya, ngapain ribet amat mesti dijual dulu? Ya. Rasul itu siapa sih? Ya, emang Rasul itu teman kita? Emang Rasul itu kenalan kita? Emang Rasul itu tetangga kita? Rasul adalah utusan Allah. Ketika beliau bersabda, berarti itu kata-kata Allah. Kita membantah Allah, walaupun nggak masuk akal. Apa salahnya 3 kilo ditukar dengan 5 kilo? Apa salahnya? Ya, tapi yang bicara adalah utusan Allah, manusia termulia di muka bumi ini, yang jangankan dosa yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan dijamin ampun. Kayak apa manusia satu ini? Ya, sudah dijamin ampun oleh Allah. Jadi kalau Rasulullah nekat mau minum khamr misalnya, sebelum minum khamr sudah diampuni. Bukan khamr menjadi halal bagi beliau, tidak, tetap berdosa, tapi dijamin ampun oleh Allah. Beliau nekat mau berzina misalnya, sebelum berzina Allah siap mengampuni. Tapi beliau tidak mentang-mentang. Justru beliau semakin jauh dari dosa, semakin takut dari dosa. Itulah beliau Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berbicara bahwa minyak dengan minyak ditukar, jagung dengan jagung ditukar, gandum dengan gandum ditukar, kurma dengan kurma ditukar, riba, dosa besar. Kecuali memenuhi syarat sama. Syarat kedua, yadan bi yadin, kuntan. Ya. Ini beras saya ya. Beras kamu seminggu lagi nggak apa-apa, nggak boleh, harus kuntan. Hari ini juga. Akal nggak bisa cerna. Ya, lalu kita mau katakan apa salahnya? Ya. Kalau kita ini orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa yang nggak kenal dengan Rasulullah Muhammad SAW, mungkin. Kita ini Muslim, beliau Nabi kita, Rasul kita berbicara, lalu kita tolak dengan akal kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jangan-jangan kita senasib dengan iblis. Iblis dengan beraninya menolak perintah Allah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia ya Allah. Ya. Maka jangan pernah kita pakai akal kita untuk menolak dalil, untuk membantah ayat, membantah sabda Nabi. Pakailah akal kita untuk membela ayat, membela hadis, begitu.
untuk memahami ayat, memahami hadis. Jangan kita pakai untuk menolak. Sebab dengan akal kita yang sederhana ini, potensi untuk menolak ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi banyak banget. Banyak ayat-ayat, hadis-hadis yang pantas kita tolak pakai akal kita. Karena memang agama, Islam ini agama, Al-Quran, Sunnah ini agama. Agama itu apa sih? Agama bukan ilmu pengetahuan, agama bukan teknologi. Ya, agama adalah keyakinan. Agama adalah haram, ya sudah haram. Wajib lakukan, ya sudah lakukan. Sami'na wa ata'na. Nggak ada agama, emang kenapa? Ya, emang kenapa? Ya, Muhammad cium Hajar Aswad. Ada Rasul nanya, ya Allah, kenapa sih pakai dicium segala? Ya, padahal kan pantas untuk ditanya. Kalau mencium anak-anak sebagai tanda kasih sayang, barangkali ya, ini batu mati, kok disuruh cium? Nabi pakai nanya, para sahabat nanya kepada Nabi, ya Rasul, kenapa Hajar Aswad mesti dicium? Kenapa jumrah mesti dilempar-lempar? Nggak ada yang nanya. Itulah agama. Nah, kita ketularan iblis, ketularan setan, ketularan Yahudi, ketularan orang-orang kafir. Kalau ada ayat Al-Quran, ada sabda Nabi, qala Allah wa qala Rasul, ditimbang-timbang pakai akal kita, difikir-fikir pakai akal kita. Ini masuk akal apa tidak? Ini logis apa tidak? Ya. Berapa banyak syariat Islam ini yang tidak masuk akal. Ya. Kalau akal boleh menolak dalil, kalau akal boleh dipakai untuk menolak ayat, maka insya Allah antum masih ingat siapa yang paling pantas menolak ayat? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pantas sekali menolak ayat, karena beliau diperintahkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan gila, kata kita. Apa? Iya, nyembelih anak sendiri, apa enggak gila itu? Apakah Nabi Ibrahim lalu pakai akal, pakai nurani, pakai logika? Enggak. Kalau pakai akal sedikit saja, logika nurani, enggak bakalan mau. Mana ada ayah yang baik menyembelih anak? Nabi Ibrahim nggak pakai akal, nggak pakai nurani, nggak pakai logika, nggak pakai pertimbangan, karena jelas ini perintah Allah. Tidak boleh perintah Allah ditolak oleh akal. Maka beliau sami'na wa ata'na, ngasah golok. Begitu pula Ismail siap disembelih. Dua-duanya utusan Allah, Nabi Allah, dua-duanya taat kepada Allah. Walillahilham, ketika golok sudah menempel di leher, sudah siap-siap, dan beliau berdua nggak tahu, alah antar paling diganti pakai kambing. Enggak, beliau nggak tahu. Ya, mosok sih beneran, nggak ada. Ya kita dengarnya kan sekarang sudah diganti dengan kambing. Nabi Ibrahim nggak tahu, dikiranya betul. Ya, dan siap. Istrinya luar biasa. Ibu bisa bayangkan ya, seorang wanita menyaksikan suaminya menyembelih, siap-siap mau menyembelih anaknya sendiri. Ya, yang menyembelih adalah suaminya, yang disembelih adalah anaknya. Kayak apa hancur hatinya Hajar. Tapi begitulah laki-laki saleh, wanita salihah. Allah nomor satu, akal, logika, nurani dikesampingkan kalau bertentangan. Kecuali tidak bertentangan ya pakai dua-duanya. Allah menyuruh kita taat kepada orang tua, kan tidak bertentangan dengan akal, logika. Ya alhamdulillah dua-duanya kita pakai. Kita disuruh dermawan, kita disuruh menolong fakir miskin, kita disuruh senyum kalau ketemu orang. Ini sesuai dengan akal.
Alhamdulillah dua-duanya kita pakai. Nanti ada perintah Allah yang tidak sesuai dengan akal. Terutama ibu-ibu, nanti kalau yang ayah ibunya belum wafat, nanti ketika ayah ibu wafat, ibu diuji. Karena abangnya ibu cuma dapat waris 50. Walir rijali mislu hadzil unsayain. Warisan bagi anak perempuan setengah dari laki-laki. Laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Diuji. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan iblis. Ya, kita lanjut yang kedua, yang menyebabkan kita tidak faham terhadap ajaran Islam. Ar-ruju'u ila ghairil kitabi was sunnah. Tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita masing-masing kembali kepada guru masing-masing, kembali kepada ustadz masing-masing, madhab masing-masing, syekh masing-masing, ormas masing-masing, siap-siaplah tidak faham terhadap syariat. Ya. Siapa yang menjamin? Nabi SAW. Lan tadillu abadan lamma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya selagi berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini mafhum apa? Mafhum mukhalafah. Apa mafhum mukhalafahnya? Kalian pasti sesat. Kalian pasti sesat kalau tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dijamin pasti sesat. Mafhum mukhalafah dari lan tadillu abadan lamma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan sesat selagi kalian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berpegang kepada qala Allah wa qala Rasul. Kalau tidak berpegang dengan qala Allah wa qala Rasul, dijamin sesat. Walaupun dia hafal Al-Quran, walaupun dia hafal ribuan hadis, hafal doang, walaupun dia orang jujur, amanah, sangat berbakti kepada orang tua, sopan, dermawan, tapi kalau ada apa-apa nggak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, saya punya guru, ya, apapun kata guru saya, sami'na wa ata'na. Saya nggak pakai ayat lagi, nggak pakai hadis lagi. Ente mau bawakan ke saya ayat manapun, hadis sahih riwayat siapapun, ane tolak. Ane ngikutin guru saya. Selamat sesat. Selamat tidak faham. Ya. Guru, ulama, kiai, syekh, madhab, bukan Nabi. Artinya bisa benar, bisa salah. Yang pasti benar hanya Nabi SAW. Apa istilahnya? Maksum. Hanya beliau yang maksum. Ya. Kalau kita fanatik terhadap madhab masing-masing, guru masing-masing, kiai masing-masing, siap-siap kita nggak paham. Ya. Saya sholat dari takbir sampai salam mengikuti beliau. Ya. Datangkan dalil sabda Nabi. Ya, nih Nabi ketika tasyahud menunjuk dengan jari. Ya, jelas hadisnya. Dia bilang enggak. Guru saya enggak bilang begitu. Ya, enggak ada menunjuk dengan jari. Misalnya, nih Nabi kalau berdiri itu baca Al-Fatihah sedekap di dada. Dia bilang enggak. Saya punya guru. Guru saya mengajarkan kepada saya sholat itu lurus tangannya, enggak sedekap. Misalnya, siap-siap sesat. Ya. Nabi tidak dianggap. Dikiranya Nabi itu manusia biasa.
lisan dia doang, omongan dia doang, Nabi Muhammad utusan Allah. Buat apa mengatakan Nabi Muhammad utusan Allah kalau jelas-jelas ucapan Nabi ditolak? Lebih sikoh, lebih berpegang dengan ucapan gurunya. Padahal guru bisa benar, bisa salah. Gitu ya. Ini yang penting semangatnya dulu ya. Yang penting semangatnya dulu. Ya. Walaupun dalam prakteknya tentu kita juga jauh dari sempurna. Artinya berapa banyak kita butuh tuntunan dari guru-guru kita, ya nggak masalah. Yang penting ada semangat. Kalau ada ayat, kalau ada hadis dan jelas di situ, kita rujuk. Ya, ya seperti tadi lah. Berapa ribu kiai, ustadz yang mengatakan jilbab tidak wajib 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, ya. Sementara ditunjukkan Al-Ahzab 59, An-Nur 30, 31 kok tidak bergeming? Innalillah. Ya. Nah, mulai munculnya banyaknya wanita-wanita muslimah yang pakai jilbab akhir-akhir ini, itu kan diawali oleh ustadz-ustadz yang berani beda dengan kiai-kiai, berani beda dengan tokoh-tokoh, karena taat kepada ayat, sami'na wa ta'na terhadap dalil. Ya, sudah masuk? Silahkan azan dulu. Habis azan insyaallah kita bersoal jawab.